Kita akan membahas tentang Suara Jara. Kita akan bahas tentang bentuk makna tasrif dari fi'il madhi, yaitu tasrifnya lugawi. Tasrif ada dua, ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Tasrif istilahi kalian sudah mengenal 3 fi'il di kelas 10. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ya, kemudian melengkapi teks dengan fi'il madhi dan menyesuaikan bentuk fi'il madhi dengan subjeknya. Oke, kita langsung. An-nas, as-sardi, at-ti'dadi. Ya, ini yang tadi sudah dijelaskan, kalian sudah pelajari tentunya, yaitu tentang teks rekon. Ya, teks rekon itu pertama ada 3 bagian, ada al-ittijahat, kemudian ada al-ahdath, kemudian ada at-ta'liq. Al-ittijahat itu meliputi latar belakang yang di dalamnya ada man al-fa'il, siapa pelakunya, kemudian matal waktu, di kalimat tersebut nanti akan dijelaskan juga kapan waktunya, ainal makan, di mana tempatnya. Jadi ada 3 aspek yang ada di kata al-ittijahat atau kalimat teks di al-ittijahat, latar belakang. Kemudian dalam teks rekon itu juga ada yang namanya al-ahdath, kejadiannya, peristiwanya. Nanti ada al-hadatsul awal, al-hadatsul tsani, al-hadatsul akhir, sampai banyak kejadian-kejadian yang tergantung dalam penulisannya. Dan terakhir ada bagian namanya at-ta'liq. At-ta'liq itu an-natijatu minal ahdath as-sabiqah. Apa yang dimaksud dengan natijah? Yaitu kesimpulan. Apa sih kesimpulannya daripada kejadian-kejadian yang sudah tertera di teks sebelumnya. Agar lebih mudah, seperti biasa, kita akan langsung saja lihat. Ini bahasa Indonesianya, kalian bisa baca di buku ya. Kita langsung ke contoh. Karena kalau di sini kita bahas, tentu waktunya tidak akan. Di sini ada pelakunya. Pelakunya yaitu adalah Zahra. Safarat Zahra. Kan kalau al-ittijahat ada 3 unsur, ada pelaku, diantaranya ada pelaku, ada waktu, ada tempat. Ilal mamlakatil Arabiyyah as-Saudiyah. Nah, ini yang disebut dengan al-makan, tempat. Kemudian fi syahri Yuliyu al-Madi. Nah, ini yang disebut dengan al-waktu, matal waktu. Maka 3 unsur di sini ada maka lengkap. Ini disebut bagian daripada al-ittijahat. Apa itu al-ittijahat? Ya, simpelnya adalah latar belakangnya. Jadi latar belakang sebelum peristiwa-peristiwa. Nah, ini. Ya, selanjutnya kemudian masuk ke dalam al-ahdath. Ada al-hadath awal terlebih dahulu di sini. Apa sih kejadiannya setelah dia menceritakan? Yang pertama, apa yang dilakukan sama si Zahra? Pertama, Zahra melakukan irtadat thiyabal ihram fil miqat. Dia memakai pakaian ihram di miqat. Miqat itu apa? Miqat adalah tempat yang ditentukan untuk mulai melaksanakan ibadah haji. Wa nawat fihil hajj. Dan si Zahra itu niat di sana untuk melaksanakan ibadah haji. Tsumma tajahat ila Makkah. Kemudian dia mengarah ke Makkah. Mau ngapain? Wa tafat haulal Ka'bah. Dia tawaf di sekitar Ka'bah. Wa sa'at bainas Safa wal Marwah. Kemudian dia melaksanakan ibadah sa'i di Safa, antara Safa dan Marwah. Nah, ini kejadian peristiwa yang pertama. Peristiwa yang keduanya. Peristiwa yang keduanya yaitu adalah Ghadarat ba'da dzalik ila Mina. Kemudian si Zahra kembali berangkat lagi ke Mina. Waramat al-jamarat. Kemudian dia melempar atau melontar jumrah. Tsumman talaqat ila Arafah. Kemudian berangkat ke Arafah. Wa shallatiz zuhra wal 'asra fi Arafah. Dan dia salat zuhur dan asar di Arafah. Kemudian kejadian yang selanjutnya lagi yaitu batat Zahra fil Muzdalifah. Zahra bermalam di Muzdalifah. Apa sih Muzdalifah? Di sini jelaskan wahiya wadin baina Arafah wa Mina, yaitu lembah antara Arafah dan Mina. Tsumma 'adat ila Mina. Kemudian Zahra kembali ke Mina liramyil jamarat, untuk melontar jumrah. Wa dzabahat al-adahi. Kemudian menyembelih hewan kurban. Tsumma qassat min sya'ri ra'siha hunaka. Kemudian menggunting sebagian daripada rambut kepalanya di sana, di Mina. Wa hallat minal ihram.
dan mengganti pakaian ihram. Nah, jadi yang pertama ada al-ittijahat, ini contohnya. Kedua ada al-hadath al-awwal, al-hadath al-thani, dan al-hadath yang terakhir al-thalith. Nah, yang terakhir dia ditutup dengan yang namanya at-ta'liq. Nah, kita lihat contoh kalimat at-ta'liq. Nah, kalimat at-ta'liqnya adalah addat kulla a'malil hajj bisururin. Dia telah melaksanakan ibadah haji bisurur, dengan senang. Wa sya'urat bisa'adah, kemudian dia merasa bahagia ala hadhil khibrah, atas pengalaman ini, ar-ruhiyah, pengalaman spiritual al-azimah, yang luar biasa. Nah, jadi kalau ta'liq itu biasanya berkaitan sama apa sih dampaknya, apakah dia senang, apakah dia sedih, dan sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke soal latihannya. Soal latihannya kalian bisa lihat di buku, yaitu ada di halaman 62. Kita bahas langsung bareng-bareng. Yang pertama, syariba abi min bi'rin zamzamin fil masjidil haram. Ayahku minum dari air zam-zam di Masjidil Haram. Oke, nah ini peristiwa, kejadian, maka masuknya al-hadath. Nomor 2, ba'da an sallaitu fil Masjidil Haram saqattu fit tariqi ilal funduk. Ada yang bisa menerjemahkan? Siapa kira-kira di sini yang bisa menerjemahkan? Yuk, silakan, Bapak persilakan. Ada yang bisa menerjemahkan? Oke, Bapak bantu menerjemahkan. Ba'da an sallaitu fil Masjidil Haram. Setelah aku sholat di Masjidil Haram, saqattu, aku jatuh fit tariq, di jalan. Oh, kesian banget tuh ya. Habis sholat di Masjidil Haram, dia jatuh di jalan. Ilal funduk, saat menuju hotel. Nah, kira-kira ini masuknya ittijahat, latar belakang, atau kejadian? Al-hadath. Kejadian. Iya, kejadian ya, disebut al-hadath. Jawabannya maka tentu yaitu al-hadath. Nomor 3, hakat ukhti. Hakat itu artinya menceritakan. Siapa yang menceritakan? Ukhti, saudariku. Ada pelakunya nih, berarti nih. Hakat ukhti, saudariku menceritakan. Bi'annaha, sesungguhnya dia qad addatil hajja, telah melaksanakan ibadah haji fi syahril madi. Wah, ada keterangan waktunya, di bulan yang lalu. Maka ini masuknya al-ittijahat, latar belakang, atau al-hadath, atau yang terakhir at-ta'liq. Apa masuknya nih? Ini ada pelakunya, ada waktunya. Nah, kira-kira apa nih? Ayo. Iya, good, pintar. Anggita. Salsabila jawabannya al-ittijahat. Ya. Selanjutnya nomor 4. Farihtu bihadhil khibrah thaminah. Farhan syadidan. Ya, dibilang tuh, farihtu, aku tuh bahagia, aku tuh senang. Bihadhil khibrah thaminah, dengan pengalaman yang berharga ini. Farhan syadidan. Sangat bahagia. Nah, ini udah jelas nih. Apa nih kira-kira? Kesimpulan. Iya, kesimpulan atau at-ta'liq. Oke, good. Yang terakhir, zara akhi al-masjidan nabawi. Saudaraku mengunjungi Masjid Nabawi, wa shalla fihi rak'atain. Dia salat di dalamnya 2 rakaat. Nah, ini kejadian apa al-ittijahat? Kejadian. Ya, kejadian. Maka terakhir yaitu al-hadath. Berarti di sini kalau dari contoh ya, jumlahnya itu pertama ada 3 al-hadathnya, al-ittijahatnya di awal, nomor 3 kemudian ditutup dengan at-ta'liq yaitu nomor 4. Oke, sekarang kita masuk ke fi'il madi. Tasrif yang Bapak bilang ada tasrif lugawi. Ya. Oke, kita perhatikan di sini. Nah, ini hanya gambar ya. Kalau nahnu artinya kami, ana artinya saya bisa laki-laki dan bisa perempuan, anti untuk kamu perempuan, anta untuk kamu laki-laki, huwa untuk dia laki-laki, hiya untuk dia perempuan. Itu ya. Nah, kalau ini Bapak rasa sudah tahu ya. Domir, huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Sudah tahu, sudah tidak perlu diartikan lagi ya. Pokoknya kalau huwa humahum itu untuk laki-laki, hiya humahunna untuk perempuan, anta antuma antum untuk laki-laki, anti antuma antuna untuk perempuan, ana saya bisa laki dan bisa perempuan, nahnu kami bisa laki dan bisa perempuan. Oke, kita langsung masuk.
Bagaimana sih cara mentasrifnya? Sebelum mentasrif, Bapak akan baca terlebih dahulu. Atau ada yang mau coba membaca? Ada yang mau coba membaca? Kalau nggak ada, Bapak deh yang baca terlebih dahulu. Kalian simak, kalian lihat di buku bagaimana caranya. Sebenarnya ini bisa pakai bisa pakai nada, ya. Tapi kita baca yang biasa saja agar jelas bacaannya. Oke, kita mulai. Silakan disimak baik-baik. Bisa lihat bukunya atau bisa lihat ke slide yang ada di yang Bapak share screen. Oke, kita mulai. Huwa dhahaba, huma dhahaba, hum dhahabu, hiya dhahabat, huma dhahabata, hunna dhahabna, anta dhahabata, antuma dhahabatuma, antum dhahabatum, anti dhahabati, antuma dhahabatuma, antunna dhahabatunna, ana dhahabatu, nahnu dhahabana. Sekarang kata yang berbeda. Zahaba dengan madda itu fi'il madi, tapi fi'il madi punya cirinya beda. Kalau zahaba itu fi'il madi yang sahih salim, nanti dijelasin. Apa itu sahih salim, Pak? Nanti ada penjelasannya. Nah, kalau maddanya ada sedikit perbedaan. Perbedaannya di kata hunna. Nanti kita jelaskan setelah Bapak baca. Oke. Huwa madda, huma madda, hum maddu, hiya maddat, huma maddata, hunna madadna, anta madadta, antuma madadtuma, antum madadtum, anti madadti, antuma madadtuma, antunna madadtunna, ana madadtu, nahnu madadna. Sekarang kata tofa. Huwa tofa, huma tofa, hum tofu, hiya tofat, huma tofata, hunna tufna, anta tufta, antuma tuftuma, antum tuftum, anti tufti, antuma tuftuma, antunna tuftunna, ana tuftu, nahnu tufna. Sekarang kata saro. Huwa saro, huma saro, hum saru, hiya sarat, huma sarota, hunna sirna, anta sirta, antuma sirtuma, antum sirtum, anti sirti, antuma sirtuma, antunna sirtunna, ana sirtu, nahnu sirna. Kemudian goza. Huwa goza, huma gozawa, hum gozau, hiya gozat, huma gozata, hunna gozawna, anta gozauta, antuma gozautuma, antum gozautum, anti gozauti, antuma gozautuma, antunna gozautunna, ana gozautu, nahnu gozauna. Sekarang rodiya. Huwa rodiya, huma rodiya, hum rodu, hiya rodiyat, huma rodiyata, hunna rodina, anta rodita, antuma rodituma, antum roditum, anti roditi, antuma rodituma, antunna roditunna, ana roditu, nahnu rodina. Kemudian yang terakhir kawa. Huwa kawa, huma kawaya, hum kawau. Nah, itu ada alifnya sebenarnya ya. Kawau itu ada alif di akhirnya. Hiya kawat, huma kawata, hunna kawaina, anta kawaita, antuma kawaituma, antum kawaitum, anti kawaiti, antuma kawaituma, antunna kawaitunna, ana kawaitu, nahnu kawaina. Oke, sekarang Bapak akan sedikit menjelaskan. Penjelasannya tidak bertele-tele, kita langsung simpel saja agar kalian bisa langsung ke praktek pembuatannya. Bagaimana mentasrifnya nanti, seperti yang ada di buku. Oke, kita mulai dari pertama. Dalam fi'il madi ada disebut dengan fi'il sahih. Apa sih fi'il sahih itu? Oh, kok lewat. Fi'il sahih adalah fi'il yang tidak ada huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Huruf ilat itu contohnya yaitu alif, wawu, ya. Yang biasa kalau kalian kenal dalam ilmu tajwid mat asli yang dibaca panjang. Misalkan contoh fa, nah ini ada huruf ilatnya. Kalau fa doang tidak ada huruf ilatnya.
Kemudian ada kata misalkan fi atau wafa. Seperti ini contoh tulisannya. Wafa, ada huruf ilatnya. Kemudian ada lagi kata contohnya misalkan tadi gozawa. Nah, ini ada huruf ilatnya. Gozawa. Nah, ini ada huruf ilat wa. Ya, seperti itu contohnya. Ya. Nah, itu namanya fi'il madhi yang sahih salim. Kemudian juga tidak ada hamzah. Ingat, kita harus bisa bedakan antara alif dengan hamzah, itu beda. Hamzah itu yang biasa berbunyi. Kalau alif itu yang biasa dibaca panjang. Kemudian yang terakhir tidak ada tad'if. Tad'if itu tasydid. Nanti kita lihat apa sih tasydid itu, seperti apa sih hurufnya. Nanti kita lihat. Nah, cara mentasrifnya gimana? Cara mentasrifnya simple. Pokoknya mulai dari domir hunna ya sampai domir nahnu, kalau yang modelnya dhahaba itu caranya adalah huruf lam fiilnya disukunkan. Pak, lam fiil maksudnya apa lagi tuh? Oke. Za ha ba. Za ini namanya fa fiil karena di depan. Kalau di tengah namanya ain fiil. Berarti ain fiilnya adalah huruf ha. Ba-nya ini adalah namanya lam fiil. Nah, disebut fa'ala. Za-nya fa fiil, ha-nya ain fiil, ba-nya lam fiil. Nah, di sini lam fiilnya adalah huruf ba. Dilihat di awalnya. Dia di sini lam fiilnya adalah huruf ba. Maka huruf ba-nya yang disukunkan. Zahab, na, zahab, ta, zahab, tuma, zahab, tum, zahab, ti, zahab, tuma, zahab, tunna, zahab, tu, zahab, na. Itu. Ini contoh di dhahaba. Nggak terlalu susah, ini mudah. Nanti yang agak sulit-sulit dikit yaitu di contoh selanjutnya. Kita masuk ke kata madda. Kalau madda ini juga sama. Dia cirinya biasanya bertasdid. Nah, cirinya bertasdid. Contoh nih madda. Ada lagi contoh lain farro. Kalau di buku contoh lainnya itu ada, nanti Bapak cek dulu. Ada. Ya. Kemudian ada juga tidak ada. Udah itu doang. Ya. Nah, madda asal ini adalah madada. Udah, ini nggak bisa sambung ya, ini salah. Kemudian farro asalnya faroro. Nah, maka ketika domir hunna sampai domir nahnu, huruf aslinya dikeluarkan. Kan awalnya huwa madda, huma madda, hum maddu, hiya maddat, huma maddata, hunna madadna. Jadi ini yang tasdid ini nih dikeluarkan hurufnya. Maddad. Nah, seperti itu. Sampai ke domir nahnu. Yang lainnya sama belakangnya, ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi yang mudha'af. Kita masuk yaitu fi'il ajwaf. Apa sih ajwaf itu? Ajwaf adalah fi'il yang tengahnya ada huruf ilat. Huruf ilat itu tadi alif, waw, ya. Bisa alif, bisa waw, bisa ya. Di sini kalau di buku kalian di latihan itu di contohnya soma. Kalau di sini tofa. Soma dan tofa ini sama. Ya, kita coba cek. Fa fiilnya warna merah. Fa fiilnya warna merah, ain fiil warna hijau, lam fiil warna hitam. Oke, sekarang di kata tofa dulu. Bapak mau tanya, fa fiilnya huruf apa berarti? To. Kemudian ain fiilnya warna apa? Hijau, berarti huruf apa? Alif. Hijau, alif. Kemudian lam fiilnya di kata tofa, berarti huruf apa? Fa. Fa. Nanti rumusnya di situ mainnya soalnya. Sekarang soma, fa fiilnya huruf apa? Sa. So, ya. Kemudian ain fiilnya huruf apa? Alif. Alif, good. Kemudian lam fiilnya huruf apa? Ro. Mim ya. Mim. Mim. Oke, soma. Mim Yang tidak lam fiilnya. Oke, good. Sekarang kita masuk ke tasrifnya. Gimana pak tasrifnya? Gimana nyusunnya? Oke, yang awal masih normal. Huwa tofa. Huma tofa masih normal. Hum tofu masih belum ada yang berubah. Hiya tofat.
huma, tofata juga sama. Nah, di hunna baru mulai berubah. Ini Bapak garisin yang alifnya. Maksudnya digarisin kenapa? Nanti ketika hunna, alifnya hilang. Di sini tidak ada alif kan? Tufna, tidak ada alif. Kemudian harokat to-nya berubah menjadi doma, asalnya fathah. Tapi dia jadi doma. Pak, untuk mengetahui itu doma gimana? Nah, ini caranya harus melihat kamus. Nah, kamus online aja bisa, kamus di HP bisa. Ya, karena dia bisa dilihat dari fi'il mudhari'nya. Tofa asalnya yaitu tofa yatufu. Nah, di sini ketahuan. To-nya di sini domah kan? Yatufu. To-nya domah kan? Di sini to-nya domah. Maka di sini ngikutin to-nya domah terus. Tuf, tuf lagi, tuftum, tufti, tuftuma, tuftuna, tuftu, tufna. Nah, bedanya sama kata saro apa, Pak? Bedanya sama kata saro, kalau tofa yang dirubah itu adalah fa fiilnya harokatnya menjadi domah. Kalau saro, fa fiilnya yang sa nih, itu menjadi kasroh. Pertama dihilangin dulu ain fiilnya, kemudian fa fiilnya diganti kasroh. Maka menjadinya apa? Sirna, sirta, sirtuma, sirtum, sirti, sirtuma, sirtunna, sirtu, sirna. Kok bisa kasroh, Pak? Karena asalnya dia adalah saro yasiru. Maaf kalau tulisannya jelek karena ini hanya memanfaatkan mouse. Yasiru. Nah, kan sinnya kasroh kan? Nah, asalnya dari situ. Jadi kalau mau mudahnya melihatnya ya lihat di kamus yang online saja. Ada kamus Arab, bahasa Arab yang Al-Ma'ani, ada kamus yang lain yang nanti kalian bisa download. Itu. Ya, oke. Ini jadi antara saro dengan tofa nggak beda jauh sama. Kita langsung masuk ke contoh yang selanjutnya. Penjelasan selanjutnya yaitu adalah, oh iya bentar, di buku kalian tolong diperbaiki ya. Saru ada wawunya ya nak. Saru ada wawunya. Di buku tidak ada wawunya. Itu di buku salah. Ya, saru itu ada wawunya nih. Itu di buku ada keliru karena tidak ada wawunya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu adalah yang namanya fi'il nakis. Kalau fi'il ajwaf huruf ilatnya di tengah, kalau fi'il nakis huruf ilatnya di akhir. Di lam fi'il. Huruf ilatnya di lam fi'il. Di sini kita bisa lihat kata goza, fa fi'ilnya huruf go, ain fi'ilnya huruf zai, lam fi'ilnya huruf alif. Nah, ini namanya fi'il nakis. Pak, itu bisa tahu dia kok digantinya dari mana? Kembali lagi dari dari tasrif. Goza yagzu. Goza yagzu. Biasa sih kalau yang alif jadinya domah nantinya. Biasanya, tapi enggak juga. Lebih amannya lihat ke kamus. Itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara tasrifnya? Yang pertama, ketika di domir huma untuk laki-laki, dia lam fiilnya diganti waw. Muncul wawunya. Goza menjadi gozawa. Kemudian di domir hum, hiya, huma, lam fiilnya dibuang. Lam fiilnya kan huruf alif. Maka langsung gozau, gozat, gozata. Tidak boleh ditulis begini. Goza, lam fiil masih ada di sini. Ini salah. Ini penulisannya keliru. Nah, ini keliru. Ini salah. Yang benar ini. Gozat, tidak ada alif karena lam fiilnya hilang. Nah, di domir hunna sampai nahnu sama. Diganti lam fiilnya yaitu huruf waw. Yang asalnya alif, maka diganti waw. Menjadi gimana? Gozau, nah, gozau ta, gozau tuma, gozau tum, gozau ti sampai nahnu gozauna. Ini yang kalau ajwaf wawi atau bukan ajwaf, nakis wawi yang huruf akhirnya yaitu adalah huruf ilatnya waw. Nah, sekarang bagaimana Pak? Kalau yang kasroh? Kalau yang kasroh, contoh selanjutnya.
yaitu kata kawa. Kita analisis dulu. Ka-nya fa fi'il, wa-nya ain fi'il, ya-nya lam fi'il. Nah, ini gimana? Kalau ini adalah diganti dengan huruf ya. Kalau tadi goza diganti huruf waw, kalau yang kawa diganti huruf ya. Kalau di soal ada kata sa'a. Di latihan itu ada kata sa'a yang mirip-miripnya. Sa'a. Mirip dengan kata kawa. Nanti kalau kalian lihat di buku, di sini mirip. Sa'a dengan kawa. Ya. Nah, caranya gimana? Sama. Pertama, huwanya normal, kawa. Huma kawaya. Yang lam fiilnya diganti ya. Kemudian hum kawau, lam fiilnya hilang. Di sini lam fiilnya hilang. Di sini lam fiilnya hilang. Di sini lam fiilnya hilang. Kemudian lam fiilnya diganti ya lagi, mulai dari domir hunna sampai domir nahnu. Lam fiilnya diganti ya. Kawaina, kawaita, kawaituma, kawaitum. Kalau yang belakang ini udah pasti begini ya. Ini nggak usah dipertanyakan lagi. Karena ini ngikutin domirnya. Kawaitum, kawaiti, kawaituma, kawaitunna, kawaitu, kawaina. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir yaitu adalah nakis juga. Nakis jenisnya fiil nakis juga di akhir huruf ilatnya, tapi wazannya fa'ila, yaitu contohnya rodia. Contohnya rodia. Seperti apa sih contohnya? Kita lihat dulu. Kita analisis lagi. Ro yaitu fa fiil, do ain fiil, ya lam fiil. Udah ketahuan. Nah, sekarang kita lihat cara merubahnya di sini. Maka pada nakis yai dengan wazan fa'ila, maka pada domir hum lam fiilnya dibuang. Lam fiil dibuang. Oke, kita lihat. Lam fiil rodia, oh iya, tidak ada ya-nya, sudah jadi waw. Asalkan rodia. Nah, ini dibuang nih. Sisanya tinggal huruf ro sama do. Lam fiilnya dibuang nih domir hum ya, khusus di domir hum saja. Nah, selanjutnya diapain? Do-nya dikasih harokat dhammah. Kenapa sih do-nya dikasih harokat dhammah? Karena menyesuaikan waw jamak. Waw-nya punyanya hum. Maka menjadi rodu. Jadi asalnya rodia menjadi rodu. Seperti itu. Ya, asalnya ya di sini nih, tapi ya-nya dibuang, diganti langsung waw jamak dan alif. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?